Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Irjanti. Di sini saya akan berdiskusi tentang materi culture shock untuk memenuhi tugas KABA, yaitu komunikasi antar budaya. Di sini saya bersama teman saya, Rania Yasman. Mungkin bisa di on. Oke, halo Rania. Halo Dila, gimana nih kabarnya? Gimana Dil? nih? Baik dong. Gimana? Lu kayak pengen nanya apa nih gua tentang culture shock? Kan di sini kita mau bahas tentang culture shock sendiri kan? Oke. Gue mau nanya nih, pernah nggak sih lu ngalamin culture shock gitu, dan boleh nggak diceritain culture shock apa sih yang pernah lo alamin? Oke. Nah, di sini gue kayak apa ya? Kalau untuk culture shock sendiri dari pengalaman pribadi gue ya pernah ya. Soalnya kayak gue basicnya kayak sebelumnya gue tuh ngerantau tuh dari Papua, gue ngerantau ke kemarin ke Jawa Barat itu kan untuk mondok di sana. Terus habis itu lanjut gue dari Jawa Barat gue pindah lagi ke Jogja untuk kuliah. Itu kan kayak bener-bener gue shock sih, soalnya kayak apa ya, dengan gue lebih shock ke bukan orang-orangnya tapi kayak lebih ke makanannya sama harga-harganya sih. Soalnya kayak apa ya, kalau di Papua tuh benar-benar rasanya tuh emang enak-enak banget sih, kayak yang kerasa gitu loh rempahnya. Sedangkan kalau di sini tuh dominannya lebih ke manis, terus kayak sekalinya asin ya tetap ada manisnya. Jadi kayak basicnya tuh manis semua. Semua menu, paham gak sih, kayak ya harus pinter-pinter nyari, dan kayak itu benar-benar apa namanya, di dalam diri gue ngerasa itu sebuah culture shock sih. Soalnya kayak benar-benar yang biasanya gue ngerasa yang pedas, asin, manis bercampur jadi satu, terus sebetulnya gue harus menelan makanan yang manis-manis. Itu kayak suatu hal yang baru. Terus kayak buat harga-harga itu dia lebih murah lagi. Gue kira kayak Jawa Barat tuh udah paling murah gitu. Ternyata Jogja lebih murah lagi, anjir, kayak 2 kali, 3 kali gitu. Ya, kalau Kayak dibanding itu sama benar Papua ya. shock sih, dibanding Papua gitu. Itu sih. Ya, tapi kalau culture shock lain, kalau tadi kan kita membahas tentang makanan ya. Kalau misalnya budayanya gitu atau komunikasi sama orang-orang di sana, itu ada nggak sih culture shock dari lu? Kalau menurut gue sih, kalau bisa bedanya ya, kalau bedain sama yang Papuanya itu justru beda banget sih. Soalnya kayak mungkin di sini lebih ke apa ya, sopan santunnya dijaga banget ya, walaupun emang di Jawa Barat juga dijaga banget sih, tapi kayak di sini tuh kayak lebih sopan santun tuh lebih kental gitu loh. Kayak ya gimana sih, orang-orang Jawa gitu kan basicnya lembut gitu, halus. Nah, situ gue juga bukan shock sih, lebih ke apa ya, kayak susah untuk misalnya nih, gue kadang kayak ngomong gue tuh keras banget, dan kayak dikiranya tuh marah, padahal ternyata enggak tuh kan. Emang kayak ya emang culture gue di sana tuh kayak gitu, ngomongnya dengan nada kencang dan besar gitu kan, dengan powerful. Nah di sini tuh kayak ya halus gitu, kayak ya, jadi kalau misalnya gue ngomong sama mereka tuh kayak dikiranya marah gitu. Jadi emang kadang perlu penyesuaian gitu aja sih. Ya. Terus gimana sih keadaan lo pas menghadapi culture shock tersebut yang kayak tadi makanan manis? Itu gimana cara lo menyikapinya? Kalau itu sih gue lebih simpel ya, soalnya gue orangnya bukan tipe yang kalau misalnya gue nggak suka, gue nggak bakal makan, enggak. Tapi kayak apa aja ya gue makan gitu. Maksudnya kayak gue orangnya nggak pilih-pilih gitu kan, kayak nggak pemilih lah. Tapi kalau cara gue sih lebih ke, kalau gue memang nggak pengen makan yang manis dan adanya yang manis, gue lebih mending masak sendiri sih. Jadi kayak gue di situ bisa menghemat juga, gue bisa ngeracik bumbunya itu sesuai sama keinginan gue gitu. Jadi kayak gue tetap ngerasain apa yang gue inginkan gitu, rasa yang ingin gue inginkan. Terus ya udah, jadi kayak gue lebih milih buat nggak ngejudge tapi masak sendiri, daripada kayak gue beli tapi gue judge, kayak ya nggak baik lah ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak itu kan lebih ke makanan kayak di warteg gitu-gitu ya, di warung-warung makanan. Tapi Benar. kalau misalnya kayak
kayak semacam McD, KFC itu rasanya sama nggak sih? Kayak ada manisnya juga atau ya udah kayak McD Oh, normalnya aja? kalau kalau buat makanan yang kayak cepat saji gitu ya, Iya iya. itu itu lebih rasanya sama. Jadi kayak nggak ada. Jadi tuh Nggak kalau ada buat beda lah ya. makanan manis tuh ya cuma gara-gara itu makanan di Jogjanya. Jadi kayak makanan pokok gitu loh, yang bukan makanan yang cepat saji. Jadi kayak bukan kalau misalnya nih Solaria juga ya sama rasanya, paling cuma beda-beda dikit doang gitu. Ya emang kan Hmm. kalau makanan yang di mall terus kayak McD, KFC itu sama sih menurut gua, kayak masih enak-enak aja gitu. Oh, oke oke. Terus gimana sih cara biar lo terbiasa gitu dengan culture yang ada? Soalnya kan berarti lo di Jogja udah 3 tahunan ya? Udah 3 tahun ya? 2 tahun, 2 Dua tahun. tahun. Ya, itu gimana sih cara lo terbiasa? Untuk buat yang makanannya itu tadi gue tadi kayak lebih ke masak, terus kalau enggak emang gue nyari nih, ternyata alhamdulillah kayak di dekat kos gue ternyata masih banyak makanan yang enak-enak gitu. Jadi kayak emang yang sesuai yang bisa masuk di lidah gue, dan kalau yang manis-manis gitu gue kadang kayak ya udahlah ya gitu. Maksudnya gue tambahin sendiri gitu, gue tambahin garam atau enggak gue apain, gue racik lagi gitu kan. Terus kalau buat yang kayak pertemanannya, jadi kayak apa ya, orang-orang yang tadi gue bilang udah gue jelasin kalau misalnya mereka tuh halus dan mereka ngiranya gue kasar, kayak Hmm. ya gue nggak nyuruh mereka buat apa namanya, meyakinin bahwa gue tuh nggak marah, tapi kayak mungkin mereka akan terbiasa dengan culture gue, dan gue juga bakal terbiasa dengan culture yang ada gitu. Jadi kayak gue perlahan juga bisa menyesuaikan diri gitu kan. Jadi kayak ya gue juga nggak bakal lah kayak misalnya gue ngomong kalau misalnya sama sesama orang Papua sama orang yang non Papua, jadi kayak misalnya orang asli Jogja apalagi kan, kayak sama orang Jawa tuh gue lebih kayak apa ya, bukan Um, sopan ya, tapi kayak lebih ke lebih halus ngomongnya, lu kayak lebih datar, maksudnya kayak bisa inilah apa, ya, volumenya mem, direndahin gitu. iya, Nah kalau misalnya memposisikan diri gitu. nah Dengan siapa lo jadi kayak bicara? benar. Terus jadi gue juga di sini kayak alhamdulillah gue ketemu sama anak-anak yang dari Papua tuh, gue punya kayak konsulat gitu loh. Jadi kayak enak aja gitu. Jadi kok gue kayak merasa gue balik lagi ke Papua, masih kayak gue di Hmm. walaupun jadi gue masih punya rumah gitu, rumah yang bukan bukan maksud gue kayak gue punya rumah baru atau apa, enggak, tapi kayak gue ngerasa itu tuh maksudnya logat gue tuh bisa dipakai lagi di situ, jadi logat gue nggak bakal hilang gitu. Iya, iya, iya. Oke. Terakhir nih, tips and triknya dong buat yang mau ngerantau biar terhindar dari culture shock itu sendiri. Oke, kalau tips dari gue sih kayak kalian apa ya, kalian mungkin bisa kayak survei nih, misalnya kalau misalnya sebelum maba kan, kayak lu pengen daftar ke, ternyata lu pengen tertariknya tuh di UGM atau enggak di UMY misalnya. Itu, oh ini berarti di Jogja kan. Jadi kayak, ya pasti kebanyakan orang kayak menyepelekan kayak, ah ya udahlah, yang penting nanti juga ketemu sama teman yang pas, itu udah fix enak gitu hidupnya. Ternyata enggak kan. Jadi kayak saran gue, tips dari gue tuh kayak lebih ke apa ya, survei. Kayak lu nggak usah perlu kesini dulu, lu harus kayak datang ke Jogja dulu baru lu tuh, tapi enggak, tapi kayak misalnya dulu sering lihat kan kayak kalau Jogja kan udah terkenal di mana-mana ya, kayak misalnya culture-nya, terus kayak kebiasaannya, makanan-makanan khasnya, itu kan kayak udah tersebar di mana-mana, jadi kayak informasinya Hmm. gampang didapatin. Jadi itu saran gue lebih ke apa ya, survei, searching gitulah tentang daerah yang ingin lu rantau. Terus apa ya, kalau kalau menurut gue kalau buat pertemanan itu lebih ke jaga sikap aja, kayak lu jangan kayak apa ya, baru first time ketemu sama orang terus langsung kayak ngeluarin semua sifat asli lu, kayak ya nggak usah gitu, maksudnya kayak itu nggak penting, nanti juga mereka bakal ngerti dengan sendirinya, dengan oh ternyata karakter dia seperti ini gitu. Jadi kayak terus kalau menurut gue saling menghargai dan saling menghormati aja sih, jadi kayak lu jaga Hmm. adab lah, Iya, kayak iya. sopan santunnya juga dijaga gitu kan, itu kan lu kan ngerantau di sini buat nyari ilmu juga, jadi kayak nggak baik kan kalau misalnya tata keramanya juga kurang gitu. Itu sih tips dari gue.
Oh, oke. Makasih nih Dila, kita udah ngobrol-ngobrol malam ini. Oke, gue kembalikan lagi ke lu. Oke, makasih buat diskusinya yang sebentar tapi insya Allah bermanfaat ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.